Sejak aku masih ingat, ibu jeniusku menanamkan sebuah gagasan aneh kepadaku. Akibatnya, aku yang masih kecil menanamkan prinsip bahwa istri harus dibesarkan sejak kecil. Saat aku masih kecil dan baru mulai mengerti, ibuku suka menonton drama romantis. Dia menatap karakter perempuan pendukung yang meneteskan air mata di layar. Lalu tiba-tiba berbalik dan memberi nasihat kepadaku. Anak baik harus merencanakan pernikahan sejak dini, karena itu urusan seumur hidup. Membesarkannya sejak kecil adalah cara paling dapat diandalkan. Mata ibuku yang cerah memancarkan kilau berkilau. Ia terus menegurku. Harus ingat tujuan itu. Haruslah seorang gadis yang cantik, tampan, dan patuh. Tidak boleh mencari yang manja. Pada saat itu, tinggi badanku baru sekitar 7 kai. Di meja makan, aku mengangkat wajah polosku. Dengan bingung, aku bertanya pada ibu, di mana bisa menemukan gadis seperti itu? Ibuku menggigit apel dengan keras. Setelah diam sejenak, ia melontarkan 4 kata satu persatu. Membesarkan sejak kecil. 4 kata sederhana itu, seperti benih ajaib, tiba-tiba jatuh ke dalam pikiranku yang belum matang. Dalam sekejap, benih itu berakar dan tumbuh. Maka aku resmi memulai misi akhir yang disebut rencana pembinaan tunangan sebagai target utama. Cepat terpilih olehku. Itu adalah putri tunggal Bai Yowei dari rumah Bibisu, sahabat ibuku. Saat pertama kali melangkah masuk ke rumah Bibisu, aku menyaksikan wujud aslinya. Aku seketika memahami makna konkret dari boneka kain yang anggun. Kulitnya seputih salju, bulu mata panjangnya seolah dapat menampung sinar matahari. Berbeda jauh dengan gadis-gadis liar yang berlumuran lumpur di luar sana. Sungguh bukan dari spesies yang sama. Target sudah terkunci. Aku menggenggam erat permen susu kelinci putih besar yang hampir meleleh di sakuku. Seperti seorang jenderal yang berangkat berperang, aku melangkah tegap ke wilayahnya. Aku sengaja meniru nada dewasa yang matang. Kata-kata, Bai Yowei, ini permen untukmu. Dia menatap dengan mata besar yang jernih seperti air. Dengan suara manis seperti madu, dia mengingatkan. Ibuku pernah berkata, jika anak-anak terlalu banyak makan makanan manis, gigi mereka akan tumbuh kutu kecil, kan? Aku tersenyum lebar tanpa rasa keberatan. Dengan paksa, aku menekan permen itu ke dalam telapak tangannya. Sambil memanfaatkan kesempatan, aku mengusapnya. Tangan kecilnya yang lembut seperti kapas. Aku berkata tanpa rasa ragu, ada apa yang perlu ditakuti? Aku selalu menggosok gigi tepat waktu setiap hari. Dia ragu-ragu membuka kertas pembungkus. Menyelipkan permen susu ke dalam mulutnya. Pipi putihnya sekilas membentuk lengkungan imut. Saatnya telah tiba. Aku berseru dengan keras dan serius. Karena kamu makan permen yang aku beri. Mulai sekarang kamu jadi istri kecilku. Dia terkejut. Batuk keras. Nyaris melontarkan permen dari mulutnya. Aku cepat-cepat menutup mulut kecilnya. Telapak tanganku menyentuh bibirnya yang hangat dan lembut. Hatiku berdebar kencang tak terkendali. Aku menatap serius. Dengan nada serius mengingatkannya. Jangan sia-siakan hal yang bagus ini. Apakah rasanya manis atau tidak? Wajahnya langsung memerah. Dengan suara tipis seperti benang. Sangat manis. Lihat, masih pakai kata ibu. Yang paling peduli mencari pasangan seumur hidup. Harus pakai cara langsung seperti ini. Malam itu, aku melaporkan prestasiku kepada ibu. Ibu tertawa terbahak-bahak, menepuk paha. Dengan tawa besar memuji. Kerja bagus. Di usia 5 tahun sudah tahu cara mengirim istri pulang. Keterampilan ini jauh lebih unggul daripada ayahmu. Keesokan paginya, ibu membawaku ke rumah keluarga Bai untuk kunjungan resmi. Para orang tua berbincang hangat di ruang tamu. Aku dengan mudah menggenggam tangan kecil Bai Yowei, menyelinap masuk ke wilayah pribadinya. Seperti sulap, aku mengeluarkan lollipop dari saku, membuka bungkusnya dan menaruhnya di bibirnya. Dia mengisapnya perlahan, matanya bersinar. Seketika ia tersenyum seperti bulan sabit. Lalu ia berbalik dan mengambil sebatang coklat Dove dari laci. Diam-diam menyelipkannya ke telapak tanganku. Dia menurunkan suaranya dan berkata pelan, ini untukmu. Udara langsung dipenuhi aroma manis campuran permen susu dan kakao. Kami berdua seperti tikus kecil yang diam-diam minum minyak lampu. Berhadapan, kami tertawa bodoh. Namun konsekuensinya segera datang. Sakit gigi yang parah. Menyiksa kami berdua, kami mengerutkan gigi. Bai menutupi pipi yang merah dan bengkak dengan lembut. Mata berisi air mata, menangis dengan rasa tidak adil. Kihau tidak boleh lagi makan permen.
Giginya benar-benar sakit. Aku mengangkat wajahnya yang bulat dan menggemaskan dengan kedua tangan. Seperti menguleni adonan, aku menenangkannya dengan lembut. Usulan dengan suara lembut, biarkan aku menguleni untukmu. Mulai sekarang, bagaimana kalau kita makan buah saja? Dia memerah karena malu. Mengangguk pelan, benar-benar seperti apel merah yang matang. Aku menghitung dalam hati bahwa investasi risiko ini pasti menguntungkan tanpa kerugian. Setelah masuk taman kanak-kanak, tempat itu menjadi medan pertempuran pertama untuk melindungi istri tercinta. Hari itu, Bai Youwei menangis seperti boneka kain yang basah oleh hujan. Dia mengulurkan tangan menunjuk anak gemuk di sudut itu. Dia terisak mengadu kepadaku. Qi Hao dan He Qiang tidak hanya mengambil penghapusku, dia bahkan mendorongku. Sekelompok kemarahan tak bernama langsung meluncur ke pelipisku. Tubuh He Qiang memang lebih kekar satu ukuran dibandingku. Tapi apa yang bisa dilakukan? Aku melesat seperti peluru meriam yang keluar dari laras, menjadikan kuku sebagai senjata tajam, mencoret beberapa bekas darah mencolok di pipi gemuknya, berani menindas orang yang kupelihara. Ini sungguh membuatku tidak sabar hidup. Hasilnya tidak mengejutkan. Ketiga anak nakal kami dibawa oleh guru satu persatu ke ruang guru. Guru Zhang sambil mengusap pelipis yang terasa tegang, sambil menyampaikan dengan nada lelah. He Qiang memaksa mengambil penghapus Bai Youwei, dan juga mendorong orang. Qi Hao tidak tahan, dia memukul He Qiang hingga terluka. Aku menggenggam erat tangan kecil Bai Youwei yang bergetar, meninggikan dagu dengan sombong. Aku berteriak dengan penuh keyakinan. Sebelumnya, aku jelas sudah memperingatkan Bai Youwei, tapi dia adalah tunanganku yang kupilih. Aku menatap He Qiang yang sedang menangis dengan mata garang. Aku mengancam dengan nada mengerikan. Kalau kamu berani menyentuhnya lagi, bahkan setitik jari sekalipun, aku pasti akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Wajah-wajah orang dewasa di ruang guru berubah-ubah. Mau tertawa keras, tapi merasa tidak pantas. Bai Youwei seperti anak puyuh kecil yang ketakutan, bersembunyi rapat di belakangku. He Qiang meledak dengan tangisan menggelegar. Dia berteriak keras kepada ibunya. Bu, aku juga mau cari pacar, ya? Udara di dalam ruangan seakan membeku sejenak. Keringat dingin muncul di dahi para guru. Orang tua saling memandang. Tidak tahu harus berbuat apa. Kacamata kepala bagian pendidikan hampir jatuh dari hidungnya. Drama yang membuat tertawa dan menangis ini akhirnya berakhir dengan He Qiang dibawa pulang oleh ibunya untuk dididik secara mendalam. Anak itu hanya tenang beberapa hari. Lalu dia kembali mengelilingi Bai Youwei tanpa henti. He Qiang dengan tidak malu mengusulkan, "Maukah kamu menjadi istriku?" Semua orang bilang memukul itu tanda keakraban, memarahi itu tanda cinta. Aku bahkan malas mengangkat kelopak mata, dengan dingin mengumumkan kepemilikan. Bai Youwei adalah milikku. Apakah kamu mengerti? Melihat wajahnya yang gemuk penuh keputusasaan dan kebingungan, aku dengan jarang-jarang berbuat murah hati memberi sebuah saran. Aku berkata dengan nada merendahkan, "Kalau tidak, nanti kamu ikut aku menjadi anak buah kecil." Mungkin saat pertempuran terakhir, kekuatan tempurku membuatnya trauma psikologis. Anak kecil He Qiang ternyata benar-benar mengangguk setuju. Begitulah, saat belum lulus dari taman kanak-kanak, peta hidupku berhasil menambahkan seorang istri kecil dan seorang anak buah. Sayangnya, Bai Youwei justru tidak senang karenanya. Di jalan pulang setelah sekolah, dia mengerutkan bibir kecilnya, berjalan perlahan. Dia mengeluh penuh rasa tidak adil. "Qi Hao, sekarang kamu tidak lagi hanya bermain bersamaku saja, kan?" Sinar senja memanjang bayangannya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura kesedihan. Aku menghela napas dengan tak berdaya, meniru televisi. Sikap dominan sang protagonis dalam drama berkelanjutan. Cepat mencium pipi lembutnya. Aku memanjakan dan membujuknya. "Kamu, si bodoh kecil. Kamu adalah istriku tercinta." Dia orang luar, tidak ada artinya. Langit senja yang berwarna cerah seketika mewarnai lehernya yang putih. Dia malu-malu menutupi pipinya. Matanya berkilau seperti pecahan berlian. Dia dengan penuh harap meminta, "Maka besok kamu harus berbicara jelas dengannya. Mulai sekarang hanya boleh bermain bersamaku saja. Oke tidak?" Membahagiakan istri tentu menjadi prioritas utama. Keesokan paginya, aku dengan serius mengumumkan untuk memutuskan hubungan dengan He Qiang secara tuntas. Yang tak terduga adalah, anak itu langsung menampilkan pertunjukan yang mengacaukan semuanya. Suara teriakan mengguncang seluruh taman kanak-kanak hingga berderak. Akibatnya,
Pada usia 6 tahun, aku terpaksa menanggung julukan pencinta yang tidak setia. Aku kembali mengunjungi kantor guru. Saat ibu dipanggil ke sekolah, wajahnya penuh ketenangan. Ibu dengan tenang menjelaskan tentang urusan antara anakku dan Bai Youwei. Aku memang tahu, mereka sudah menetapkan hubungan sejak usia 5 tahun. Itu kan sudah disetujui oleh kedua orang tua. Dia melirik para guru yang tampak rumit, lalu menambahkan lagi. Ibu dengan acuh tak acuh berkata, anak-anak hanya bermain pura-pura rumah. Mengapa kalian menganggapnya serius? Anak siapa yang belum pernah bermain peran pengantin? Kepala bagian pendidikan terdiam tak berdaya oleh kata-kata itu. Ibu Hekyang tetap tidak mau menyerah. Ibu Hekyang dengan marah menanyakan, kalau memang hanya bermain pura-pura rumah, maka mengapa kalian bersatu mengucilkan anakku? Ibu tanpa ragu melontarkan mata putih yang sangat elegan. Ibu membalas dengan kata-kata tajam. Anakku memilih siapa yang menjadi istrinya. Apakah harus mengadakan pemilihan demokratis di seluruh kelas? Akhirnya, kisah cinta segitiga yang dramatis ini berakhir dengan kami bertiga saling memblokir. Bai Youwei diam-diam mengulurkan jarinya, mengaitkan kelingkingku. Alis dan matanya penuh senyum. Tepat, wilayah pribadi yang dipertahankan setelah melewati banyak rintangan. Rasanya memang sangat manis. Setelah masuk ke sekolah dasar, Bai Youwei tetap berpenampilan kecil dan menawan. Seperti bibit rapuh yang sangat membutuhkan perawatan. Selalu ada beberapa teman sekelas laki-laki yang tak tahu batasnya berusaha menarik sanggulnya, atau sengaja menjatuhkan kotak pensil di mejanya. Setiap kali amarahku membara, saat ingin melompat maju menuntut penjelasan, dia selalu memerah malu, menarikku dengan kuat ke sudut ruangan. Dia dengan suara menangis memohon dengan putus asa. Qi Hao, jangan gegabah, ya, teman-teman sekelas akan menertawakan kami. Aku tak dapat menahan amarah dalam hati. Dengan tiba-tiba meningkatkan volume suara dan berteriak keras, aku membantah dengan penuh keyakinan. Siapa yang berani menertawakan kami? Hubungan kami memang sah sebagai teman masa kecil. Apakah kalian mengerti aturan atau tidak? 4 kata teman masa kecil seperti petir di siang hari, menukik tepat pada kepala bagian pembimbing yang kebetulan lewat. Saat wajah Liu yang tidak pernah tersenyum muncul di sudut koridor, jantungku dan Bai Youwei berdebar kencang secara bersamaan. Di ruang pembimbing, Direktur Liu mengulurkan tangan menyesuaikan kacamata di atas hidungnya. Pandangan yang memancar dari lensa seolah-olah tajam seperti pisau bedah. Direktur Liu menanyai dengan dingin, Qi Hao, kamu yang masih muda tampaknya sudah cukup berpengalaman dengan urusan pacaran dini? Ya, ibu kembali dipanggil ke sekolah. Masih tetap dengan sikap tenang dan santai. Ibu tersenyum mencoba meredakan situasi. Direktur Liu, ini hanyalah permainan anak-anak saja. Dia menepuk-nepuk belakang kepalaku dengan lembut, memberikan jaminan. Ibu berjanji dengan sungguh-sungguh. Aku pasti akan mendidik mereka dengan ketat setelah membawanya pulang. Aku pasti menjamin mereka tidak akan lagi bermain rumah-rumahan di sekolah. Ibu Bai Youwei juga cepat-cepat menanggapi di samping. Ibu Bai tersenyum sambil menjelaskan, ya, Direktur, kedua anak ini tumbuh bersama sejak kecil. Benar-benar tidak ada pikiran lain yang kacau. Setelah melangkah keluar dari pintu ruang pembimbing, ibu langsung mencengkram telingaku tanpa ragu. Ibu menurunkan suaranya dan memperingatkan, anakku yang mencintai sekolah bukan tempatmu memamerkan asmara. Apakah kamu mengerti? Aku nakal berkedip. Aku menangkap celah dalam kata-katanya dengan tepat. Aku mencoba bertanya balik, jadi maksudmu adalah, selama keluar dari gerbang sekolah, itu sudah cukup, kan? Ibu terhenti sejenak oleh logikaku. Dengan tidak senang, dia mengulurkan jari dan menepuk kepalaku. Ibu tertawa sambil memarahi dengan tak berdaya. Kamu memang anak paling cerdik. Sejak saat itu, seluruh kampus menjadi zona pendudukan musuh kami. Aku hanya bisa menunggu bel pulang sekolah berbunyi dengan tak berdaya. Benar-benar seperti seorang mata-mata yang bekerja di bawah tanah. Tepat waktu menunggu di gerbang sekolah untuk pertemuan. Saat Bai Youwei melangkah keluar gerbang sekolah, sebuah permen elpen saya dengan tepat masukkan ke dalam telapak tangannya. Aku secara wajar mengulurkan tangan kanan untuk menggenggamnya. Namun dia menghindar seperti kelinci kecil yang ketakutan. Aku dengan nada sangat alami mengklaim pujian. Nah, ini adalah barang bagus yang aku sengaja sisihkan untukmu. Aku mengangkat alis satu sisi, mengeluarkan suara hidung yang ragu. Aku bertanya dengan wajah penuh kebingungan. Kenapa kamu menghindar? Dia gelisah mengacak-acak jarinya. Suara yang dihasilkan
kecil seperti dengungan nyamuk. Dia terhuyung-huyung menjelaskan, ibuku pernah mengajariku. Berpacaran itu harus menunggu sampai dewasa baru bisa dicoba, kan? Logikaku yang ketat segera melontarkan bantahan yang beralasan. Aku berdebat dengan penuh keyakinan. Namun ibuku juga mengajarkan bahwa istri harus dibesarkan sejak kecil. Kalau aku tidak selalu mengawasi kamu, kamu akan dibawa oleh orang jahat. Lalu apa yang harus dilakukan? Kalau aku tidak berada di sampingmu, kamu bisa ditipu oleh bocah-bocah nakal lainnya. Lalu apa yang harus kulakukan? Mata indah Bai Youwei yang mempesona langsung dipenuhi kebingungan. Kemudian kilau keberhasilan menghipnotis muncul di matanya. Dia mengangguk sambil berpikir, kamu memang terdengar masuk akal. Dia dengan sukarela menaruh tangan kecil yang lembut ke dalam telapak tanganku. Rasanya hangat dan lembut. Dia dengan malu-malu menyetujui. Mulai sekarang, semuanya akan kuatur sesuai irama kamu. Sinar senja memanjang dan menumpuk bayangan kecil kami berdua. Cinta rahasia antara dua sahabat masa kecil ini mulai terbuka dengan terang di jalan pulang sekolah. Namun kehidupan damai itu hancur total oleh perampokan yang tiba-tiba. Suatu hari saat pulang sekolah, 3 orang dengan seragam SMP, seorang siswa berpostur kuat menutup jalan keluar gang dengan tegas. Pemimpin mereka mengunyah permen karet. Dia menampilkan sikap preman yang sembrono. Dia mengancam dengan gaya sombong. Kamu ini yang pakai nama Koda, kan? Kami lagi kehabisan uang. Pinjam uang dulu, ya. Bai Youwei secara naluriah menggenggam erat tanganku. Berusaha menarikku mundur, namun gerakan mereka semakin cepat. Dalam sekejap mereka mengelilingi kami, seperti 3 tembok manusia yang bergerak. Salah satu dari mereka, anak nakal berambut kuning, dengan tidak sabar mengulurkan tangan untuk mendorong Bai Youwei. Anak berambut kuning itu mengumpat dengan keras, bajingan kecil, cepat pergi ke samping. Aku tidak pernah memukul wanita, jangan menghalangi di sini. Saat tangan kotor itu mencengkeram tali tas Bai Youwei, aku merasakan darah panas mengalir ke kepalaku. Aku dengan keras melemparkan tas di punggungku. Melemparnya dengan keras ke arah mereka. Aku mengerahkan seluruh tenaga, berteriak gila-gilaan ke arah pintu gang. Kalian mau apa? Ada yang merampok. Cepat tolong. Pejalan kaki yang lewat mendengar keributan. Mereka berhenti langkah, mencurahkan kepala untuk mengintip. Ketiga orang itu jelas mulai panik. Bulu kuning berteriak keras sambil berkelit, meski sebenarnya penakut. Kamu berteriak apa-apa? Kami hanya ingin meminjam uang saku untuk bermain game saja. Si pendek yang lain juga pura-pura mengancam sambil bersuara di samping. Si pendek mengancam dengan keras. Cepat keluarkan semua uang di dalam saku. Aku sama sekali mengabaikan ancaman mereka. Terus berteriak minta tolong dengan suara serak. Aku menggeram dengan suara keras. Ada perampokan. Seseorang merampok uang di siang bolong. Seorang pria paruh baya berpakaian seragam pabrik mengerutkan alis dan bergegas mendekat. Pak seragam kerja itu berteriak keras. Kalian anak muda yang setengah dewasa ini sampai menindas anak kecil. Ya, 3 orang yang gugup dan pengecut menatapku dengan tatapan keras. Mereka melontarkan satu kalimat kosong, lalu berbalik lari seperti anjing kehilangan rumah. Ancaman mereka yang sangat sombong. Kalau kamu berani, kita lihat saja. Wajah kecil Bai Youwei pucat seperti kertas. Telapak tangannya berlumuran keringat dingin. Di jalan pulang ke rumah, lampu jalan yang redup memanjang bayangan kami yang berubah-ubah. Rasa takut yang hampir tak berujung tadi, seperti sulur es yang melilit erat di hati. Aku menyadari dengan dalam bahwa aku terlalu lemah. Bahkan tidak memiliki keberanian untuk melindunginya sepenuhnya. Aku menghentikan langkahku. Dengan ekspresi sangat serius menatapnya. Aku mengusulkan kepada Bai Youwei dengan nada serius yang belum pernah ada sebelumnya. Bagaimana kalau kita bersama-sama mendaftar belajar tinju? Dia menatapku dengan wajah penuh keterkejutan. Di dalam matanya masih tersisa ketakutan yang belum menghilang. Aku menggenggam kepalan tangan dengan erat. Dengan begitu kuat hingga sendi jari memucat. Aku menggeram sambil bersumpah. Aku tidak akan membiarkan bahaya serupa terulang lagi. Jika ada orang yang berani menyakiti kamu di masa depan, kita akan bersatu dan menghajar mereka sampai terkapar. Setelah Bai Youwei terdiam sejenak, dia mengangguk dengan sangat kuat. Di matanya mulai menyala api kecil bernama keberanian. Dia menjawab dengan tegas, baik. Uang angpau yang sebelumnya dikumpulkan. Semua berubah menjadi formulir pembayaran pendaftaran kelas tinju di pusat remaja. Saat ibu kami menyadari ada yang aneh. Kami berdua sudah menjalani kursus intensif selama setengah bulan penuh.
Suara berat yang dihasilkan saat memukul karung pasir menjadi rutinitas tetap kami setiap selesai sekolah. Bai Youwei menunjukkan ketekunan luar biasa dalam latihan. Tubuhnya yang kecil menyimpan kekuatan ledakan yang menakutkan. Keringat yang melimpah membasahi rambutnya yang berantakan di dahi. Namun tatapannya semakin tegas dan bersinar. Seperti kekuatan yang ditempa oleh api yang menyala. Roda takdir berputar lagi. Kami kembali bertemu secara kebetulan dengan 3 remaja SMP di persimpangan jalan pulang sekolah pada senja matahari terbenam. Kelompok brengsek itu tampaknya sudah melupakan pelajaran terakhir. Mungkin mereka masih yakin 2 anak sekolah dasar tidak akan mampu menimbulkan kegaduhan besar. Si preman berambut kuning memulai konfrontasi. Dengan tangan menggeram, ia meraih, berusaha merebut tas ransel Bai Youwei. Dia menatap dengan wajah penuh ejekan. Kalian berdua, pasangan kecil, lagi di sini. Sebelum dia selesai melontarkan kata-kata kotor itu, Bai Youwei langsung menyerang seperti kilat. Dia bergerak seperti seekor cite yang lincah, dengan cepat menurunkan pusat gravitasinya, menghindari cengkeraman lawan. Kemudian pukulan lurus yang kuat dan tegas menghantam tulang hidung si preman berambut kuning. Jeritan mengerikan seperti babi yang disembelih langsung memecah keheningan senja. Preman itu menutup hidungnya sambil mengeluarkan keluhan yang menyakitkan. Au! 2 orang yang tersisa langsung terkejut. Preman pendek itu pertama kali sadar kembali. Dengan teriakan kasar, ia melompat maju. Bai Youwei tidak mundur sedikit pun. Bahkan ia langsung menyerang ke depan. Dengan gesit ia memutar badan menghindari pelukan beruang lawan. Dengan tangan terbalik, ia meluncurkan pukulan hook yang kuat dan berat, tepat mengenai tulang rusuknya. Gerakannya cepat seperti kilat, membuat mata tak dapat mengikuti. Aku bahkan tidak sempat mendapatkan kesempatan untuk bergabung dalam pertarungan. Orang ketiga itu langsung dijatuhkan oleh tendangan menyapu yang tajam dari Bai Youwei. Langsung terjatuh ke tanah. Seluruh prosesnya tidak sampai 3 menit. Di tanah, 3 pria besar berotot berbaring berserakan, masing-masing menutupi luka berbeda sambil mengeluh kesakitan. Mereka bertiga dipukuli hingga hidung memar dan wajah bengkak. Penampilannya sangat memalukan. Bai Youwei berdiri dengan bangga di tengah mereka, bernafas perlahan. Pipinya, karena olahraga intens, muncul rona merah sehat. Tatapan tajamnya seperti pedang legendaris yang baru keluar sarung. Sinar keemasan matahari terbenam yang menyebar, menyilaukan kontur sempurna tubuhnya yang ramping namun penuh kekuatan. Aku bersandar malas pada dinding, rasa bangga dalam hati hampir meluap. Rencana pelatihanku benar-benar berhasil total. Kekuatan tempur istriku langsung terisi penuh. Namun masalah yang datang bersamaan terus berdatangan. Malam itu, orang tua 3 babi itu dengan marah menutup pintu rumah Bai. Ibu Huang Emeo menunjuk air liur Bai Youwei. Bintang kecil berhamburan kemana-mana. Dia meraung dengan histeris, berkata, "Ayo semua lihat. Lihatlah betapa mengerikannya anakku yang tercinta dipukuli. Kalian harus membayar ganti rugi. Biaya pengobatan, biaya nutrisi. Selain itu, biaya kerugian mental. Tidak boleh kurang 1 sen pun." Bai Youwei menggenggam kedua tinjunya erat. Wajahnya tegang keras. Ibuku dengan cepat menarikku ke belakangnya. Dengan tangan di pinggang, ia mengeluarkan tawa sinis. Ibuku mengejek tanpa ampun. "Apakah ini kalian mengeluh dulu sebagai penjahat? Dulu, anak kalian menyergap dan merampok di jalan, saat mereka menindas yang lemah dengan kekuatan. Kenapa kalian, sebagai orang tua, tidak muncul untuk mendidik mereka dengan baik? Sekarang kalian kalah, tapi malah berani menuntut kami. Aku bersumpah, jangan berpikir begitu." Aku tak dapat menahan impulsiku, menjulurkan setengah kepala, meniru sikap penuh wibawa ibuku, mengayunkan tinju dengan kuat. Aku menambahkan dengan marah, "Benar sekali. Apakah kalian hanya diizinkan menindas yang lemah karena besar dan kuat? Sekarang kami belajar seni bela diri, yang secara hukum disebut pembelaan diri yang sah. Jika kalian masih berani mengacau, kami akan memukuli kalian sampai gigi terbang." Situasi di tempat itu sempat menjadi sangat kacau. Akhirnya perselisihan ini berlarang ke kantor polisi setempat. Polisi yang menangani kasus itu menatap 3 pelajar SMP yang wajahnya hancur karena dipukuli. Lalu berbalik melihat aku dan Bai Youwei. 2 anak kecil ini, ekspresi wajah para petugas hampir hancur total. Setelah meninjau rekaman CCTV jalan dan mewawancarai saksi mata, keputusan akhir tidak mengejutkan.
Polisi memutuskan bahwa kejadian ini termasuk pembelaan diri yang sah, dan memutuskan tidak menuntut kami. Di jalan panjang kembali ke rumah, angin sore sudah berbaur dengan kehangatan awal musim panas. Aku dan Bai Yowei berpegangan tangan erat, menyanyikan lagu anak-anak yang sumbang. Lampu jalan berwarna kuning pudar menarik bayangan kami menjadi panjang tak berujung. Di belakang kami terdengar tawa dan obrolan pelan dua ibu yang sengaja menurunkan suara. Ibuku dengan nada menggoda mengolok-olok. "Lihatlah, putri berharga keluargamu memegang erat anakku." Ibu Bai berpura-pura menyesal sambil menghela napas. Ibu Bai tersenyum sambil berkomentar, "Aduh, bunga cantik yang kurawat dengan susah payah. Sekarang hampir saja dimakan oleh babi di keluargamu." Ibu memeluk lengan lawan dengan penuh kehangatan. Ibu tertawa ceria berkata, "Kita berdua, sahabat lama, siapa yang lebih cocok satu sama lain? Jadi nanti kita benar-benar menjadi satu keluarga, ya?" Ibu Bai mengangguk terus, menyebut, itu adalah respons persetujuan Ibu Bai. "Betul, betul, betul. Mulai sekarang kita akan menjadi keluarga yang saling mencintai." Tawa riang yang berderak mengungkapkan keakraban yang mendalam di antara kami. Namun takdir yang nakal itu selalu suka mengerjai dengan lelucon yang kejam. Akhir tahun itu, kabar duka tiba-tiba datang dari rumah Tante Su. Kakek dan nenek Bai Yowei semakin memburuk kesehatannya. Mereka bersikeras ingin kembali ke kampung halaman pihak pria untuk beristirahat. Keluarga Su setelah pertimbangan matang, akhirnya memutuskan seluruh keluarga pindah ke selatan untuk menetap. Berita mendadak ini, bagaikan batu besar yang berat menghantam dan mengoyak danau hati tenangku. Aku mengunci diri dengan rapat di kamar tidur, menutupi kepalaku dengan selimut tebal. Di dalam kegelapan yang tak berujung, di kepalaku terus terbayang mata Bai Yowei yang penuh air mata. Ibu duduk di tepi tempat tidur, mencoba menasihati aku dengan kata-kata. Ibu dengan lembut berkata menenangkan, "Yang lama tak pergi, yang baru tak datang, kan? Lihatlah, ketua seni kelas kalian sebenarnya juga cukup." Aku tiba-tiba melontarkan selimut dan berteriak keras. Aku berteriak marah dengan nada menangis yang bahkan aku sendiri belum sadari. Aku hanya menginginkan Bai Yowei saja. Tidak ada orang lain, bahkan dia. Baik, di masa kelam itu, aku seakan menjadi landak yang seluruh tubuhnya dipenuhi duri. Bai Yowei pernah berulang kali datang menemuiku. Tetapi aku selalu dengan keras kepala meninggalkannya dengan bayangan punggung yang dingin. Aku memaksa diri untuk berpura-pura tidak mendengar panggilan berlumuran tangisan itu. Sampai hari perpisahan itu, di peron stasiun kereta yang ramai, dia akhirnya melepaskan ikatan orang tua. Dia melesat ke depanku seperti peluru meriam yang keluar dari laras. Kelopak matanya sangat merah dan bengkak, berusaha menahan dengan sekuat tenaga, supaya air mata di matanya tidak mengalir. Dia mengeluh dengan rasa tidak adil yang tak berujung, berkata, "Qi Hao, aku pikir kamu tidak akan pernah mau mengurusi aku lagi seumur hidupmu." Memandang penampilan Bai Yowei yang sangat tersakiti, pertahanan mental yang kususahakan bertahan runtuh seketika. Aku secara refleks mengulurkan telapak tangan, kebiasaan ingin mengelus rambutnya yang lembut. Tetapi aku terkejut menemukan, dia tampaknya tumbuh sedikit lebih tinggi. Dia menghirup napas dalam-dalam dengan hidung yang terasa asam. Pandangan matanya memancarkan kegigihan dan keteguhan seperti anak binatang muda. Dia menggigit gigi, memerintahkan, "Qi Hao, kamu harus menungguku. Kita harus masuk ke universitas yang sama." Ketika saat itu tiba, tidak ada yang berani memisahkan kita berdua. Sebuah sudut lembut di hatiku langsung terasa dengan rasa asam dan bengkak yang tak terlukiskan. Aku mengangguk dengan tegas. Suara seruku menjadi serak. Aku mengucapkan janji dengan penuh perasaan. "Baik, kita sudah berjanji untuk masuk ke universitas yang sama." Aku berhenti sejenak. Kemudian aku kembali memakai nada yang hanya dimiliki seorang kepala keluarga untuk memberi nasihat. Aku menegur dengan tegas, "Jika aku tidak berada di sisimu, jika ada yang berani mengganggumu, jangan pernah menyerah. Balaslah dengan keras. Ingatlah dengan kuat, di dunia ini, hanya aku yang berhak memperlakukanmu. Orang lain tidak boleh." Kata-kata itu seolah menyentuh mekanisme misterius, membuka pintu air mata sepenuhnya. Air matanya mengalir deras seperti banjir yang meluap. Dia memeluk pinggangku dengan erat, menyembunyikan pipinya dalam dadaku. Suaranya terdengar berat dan bergetar dengan keputusasaan. Dia berulang kali memohon, "Qi Hao, aku pasti akan menelponmu. Jangan pernah meninggalkanku." "Oke, tidak, aku hanya mengandalkanmu saja. Qi Hao."
Tolonglah, jangan tinggalkan aku. Dia memanggil nyawaku tanpa lelah. Seperti anak binatang yang tersesat di hutan luas. Akhirnya dia dipaksa ditarik ke kereta yang menjauh oleh Tante Su dan Om Su. Saat jendela kereta perlahan turun, dia menangis dengan hati hancur. Hatinya terasa hancur. Dia memukul kaca jendela dengan tangan kecilnya yang masih polos sekuat tenaga. Berulang kali dia berseru padaku. Kereta perlahan berangkat. Akhirnya bergabung ke lautan kereta yang tak henti mengalir. Hilang sepenuhnya di ujung sudut jalan. Aku berdiri tegak seperti patung di tempat itu. Sampai dalam pandanganku, tidak lagi dapat melihat sosok yang familiar itu. Dunia di sekitarku seolah baru saja tombol suara dinyalakan. Suara riuh lalu lintas kembali mengalir ke telingaku. Diikuti oleh rasa sakit tumpul yang datang terlambat. Pukulan tanpa ampun menghantam dadaku. Air mata mengalir deras tanpa peringatan. Menyebar bebas di pipiku. Aku seperti anak yang tak menemukan jalan pulang. Menangis histeris di alun-alun stasiun kereta yang dipenuhi orang. Tak dapat menahan diri. Ibu berdiri tenang di samping. Hanya mengeluarkan desahan lembut secara diam-diam. Ibu tidak mengucapkan apa-apa. Mendesakku untuk pergi. Hanya menunggu dengan sabar sampai aku meluapkan kesedihanku. Hari itu, sinar matahari terbenam memanjangkan bayangan perpisahan menjadi sangat panjang. Selama 6 tahun penuh. Dalam panggilan ke-6 yang terputus-putus. Tumpukan kertas tugas setinggi gunung dan jejak kehidupan masing-masing yang tumbuh perlahan melintas diam-diam. Bai Youwei memang menepati janji yang dulu ia buat. Di tengah kerumunan ramai di loket pendaftaran mahasiswa baru, aku hanya dengan satu pandangan langsung menargetkan sosok ramping dan tinggi itu. Dia semakin anggun dan menawan, seperti bambu muda yang tumbuh cepat. Dia sudah meninggalkan kepolosan masa kanak-kanak. Antara alis dan alur matanya tampak ada keteguhan yang dingin dan tidak biasa, namun tetap cantik hingga membuat hati berdebar. Saat aku hendak melangkah maju untuk mengenalnya, seorang teman sekelas laki-laki yang mengangkat ponsel sudah cepat menekan tombol foto pada sisi wajahnya. Tidak lama kemudian, bagian diskusi mahasiswa baru di forum kampus meletus hebat. Sebuah judul mencolok tergantung tinggi. Judul postingannya tertulis jelas, sekilas angin yang menakjubkan. Mahasiswi junior Bak Peri yang ditemui secara kebetulan di loket pendaftaran, memohon dengan sangat segala cara menghubungi. Di bawah postingan terdapat foto samping Bai Youwei yang diambil diam-diam. Efek cahaya dan bayangan pada foto itu luar biasa, membawa suasana estetis ke puncaknya. Sayangnya, dalam gambar asli, aku yang jelas berdiri di sampingnya, namun dipotong dengan sempurna oleh pembuat postingan. Thread diskusi itu langsung menjadi sangat panjang. Ribuan ID pengguna berbaris panjang di kolom komentar, meminta cara menghubungi. Reputasi sebagai mahasiswi cantik kampus menyebar cepat ke seluruh kampus. Bahkan ada yang mengeluarkan kata-kata berlebihan di postingan untuk memprovokasi. Sejumlah cowok berisik mengumbar kegaduhan. Ajak teman-teman, cepat serbu. Manfaatkan masih kebingungan siswi baru ini. Kita langsung dapatkan bintang kampus yang luar biasa ini. Aku segera mengirimkan screenshot ini ke Bai Youwei. Dengan nada penuh cemburu, aku menggoda dengan nada asam. Kak Bai, kelihatannya kamu lagi sangat populer sekarang, ya. Dia hampir langsung membalas pesanku. Dia buru-buru mengirim pesan untuk klarifikasi. Ki Hao, aku sama sekali tidak kenal orang yang asal foto itu. Kamu tenang saja. Semua cowok yang datang minta kontak sudah aku tolak dengan tegas. Di akhir pesan ini, dia masih menyertakan stiker kucing yang tampak bersedih. Menjelang senja, aku berangkat ke depan asrama dia, menunggu dia untuk makan malam bersama. Belum sempat mendekat, aku melihat dari jauh sekelompok orang besar. Mereka sedang mengelilingi gambar hati raksasa yang dibuat dari lilin menyala, penuh sesak. Di sampingnya bahkan ada yang sedang mengatur peralatan suara dengan serius. Wah, ini pasti seru banget untuk ditonton. Aku langsung mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan kepadanya. Aku mendesak sambil berkata, Bai Youwei, cepat turun. Ada yang mengadakan acara pengakuan cinta di bawah sini. Kecepatan Bai Youwei turun sangat melebihi bayanganku. Saat dia muncul di pintu gerbang asrama, kerumunan penonton langsung mengeluarkan suara gaduh yang memekakan telinga dan teriakan bersiul. Belum sempat aku mengerti situasinya, dia sudah langsung diikuti oleh penonton yang suka melihat keributan. Dia begitu dibawa oleh kerumunan, langsung didorong ke tengah gambar bintang raksasa yang berkilau dengan api. Alarm dalam kepalaku langsung berbunyi keras. Ternyata tujuan mereka adalah harapanku.
Aku berusaha sekuat tenaga. Baru saja berhasil menyelinap ke posisi barisan terdepan. Aku kebetulan melihat seseorang yang mengenakan pakaian merek mewah. Seorang pria yang memegang seikat besar mawar merah. Langsung berjalan ke depannya. Orang sombong ini, aku kebetulan mengenalnya. Dia adalah Shao-Han, anak kaya yang sangat terkenal di forum kampus. Shao-Han sengaja berlagak seolah penuh perasaan dan setia. Dia memanggil Bai Youwei, adik kampusnya. Sejak pertama kali bertemu pada saat itu, aku yakin kamu adalah wanita takdir yang selama ini kucari. Maukah kamu menjadi pacarku? Pengakuan cintanya yang mendalam menyebar melalui mikrofon kecil ke seluruh kerumunan. Bai Youwei jelas kebingungan oleh situasi yang tiba-tiba ini. Dia terdiam kebingungan di tempat. Matanya yang panik mencari-cari di antara kerumunan. Sorakan orang di sekitarnya bergemuruh seperti petir yang memekakan telinga. Penonton bersorak serempak. Katakan ya padanya. Di tengah gelombang suara yang menggelegar seperti tsunami itu, pandangan matanya akhirnya berhasil menembus kerumunan. Tatapannya akhirnya terkunci kuat pada diriku. Pandangan itu seperti orang yang hampir tenggelam, tiba-tiba memegang jerami penyelamat. Dia menganggap Shao-Han yang penuh perasaan di depannya seperti udara. Dia melangkah 2 langkah sekaligus menuju ke depanku. Dia menarik lengan bajuku, mendorongku dengan paksa ke tengah panggung yang bersinar terang namun sangat canggung. Dia mencengkeram erat lenganku, menurunkan suaranya, penjelasan yang tergesa-gesa. Qi Hao, aku benar-benar tidak tahu bagaimana situasi ini bisa berakhir seperti ini. Suara dia berisi getaran ringan yang tak dapat disembunyikan. Dia memohon, jangan sampai kamu menimbulkan kesalahpahaman, oke? Setelah itu, dia berbalik dengan cepat. Menghadapi Shao-Han yang ekspresinya tiba-tiba kaku, dia sengaja meninggikan suaranya. Dengan bahasa yang jelas dan teratur, dia mengumumkan di depan umum. Maafkan aku, teman sekelas. Aku sudah punya pacar. Dia menggenggam erat lenganku, seolah-olah memberitahu seluruh dunia tentang kepemilikan yang sakral dan tak terganggu. Kerumunan yang riuh seketika menjadi hening. Banyak mata yang menyala seperti lampu sorot menatapku serentak. Senyum percaya diri di wajah Shao-Han langsung pecah. Shao-Han menatapku dengan penuh keheranan, memeriksa dari atas ke bawah. Berteriak terkejut tanpa suara. Pacar, kamu pasti bercanda, kan? Kuliah baru saja dimulai. Bagaimana bisa aku melangkah maju tanpa ragu? Dengan setengah tubuhku melindungi Bai Youwei di belakangku. Aku berdiri di depan mikrofon, menyeringai, menunjukkan senyum cerah. Aku menjawab dengan suara yang kuat dan jelas. Maafkan aku ya, teman sekelas ini. Aku tahu dengan jelas, keluarga kami memang cantik dan disukai banyak orang, populer. Itu hal yang sangat wajar. Aku sengaja berhenti sejenak, di bawah tatapan penasaran dan ingin tahu semua orang. Aku akhirnya mengucapkan kalimat yang sudah kulatih ribuan kali di dalam hati. Aku menaikkan suara untuk menyatakan, hanya saja dia memang sudah memiliki pasangan sejak lama. Aku menambahkan dengan nada sedikit menyombongkan diri. Kami berdua sudah memiliki ikatan sahabat sejak kecil selama lebih dari 10 tahun. Shao-Han berteriak terkejut tanpa suara karena tidak percaya. Dia membantah keras ikatan selama lebih dari 10 tahun. Itu tidak mungkin. Aku tetap mempertahankan senyum yang membuat orang lain kesal. Ekspresiku bahkan menyeratkan sedikit kesombongan. Aku menjawab dengan nada sangat sombong. Apa yang tidak mungkin di sini? Ibuku pernah mengajariku. Gadis yang luar biasa harus mengambil inisiatif lebih awal. Sejak usia 5 tahun, aku sudah menargetkan bibit istimewa ini. Sejak kecil, aku mulai merawatnya dengan hati-hati, menyiram dan memberi pupuk, berharap ia akan segera berbunga. Akhirnya, aku dengan cepat menggenggam erat tangan kecil Bai Youwei yang sedikit dingin. 10 jari kami saling terjalin erat. Aku mengangkat tinggi kedua tangan yang kami pegang. Di depan semua orang, aku mengayunkannya dengan bangga. Dengan penuh kesombongan, aku mengejek, "Sobat, kau datang terlalu terlambat." Pipi Bai Youwei langsung memerah dengan 2 semburat merah malu. Namun dia tetap meneguhkan kepala dengan tegas. Memberikan persetujuan. Dia dengan suara yang jernih dan merdu bersumpah di depan umum. Benar, sejak usia 6 tahun hatiku sudah terikat. Qi Hao adalah satu-satunya pacar yang aku akui seumur hidup. Aku juga berharap kau segera menemukan cinta sejati. Di bawah ribuan kamera ponsel yang merekam secara gila, di tengah tatapan orang-orang yang terkejut, iri, dan penuh rasa ingin tahu, aku menggenggam tangannya, seperti seorang jenderal yang kembali dengan kemenangan.
membawa harta tak ternilai yang dulu hilang. Kami melangkah dengan kepala tegak keluar dari lingkaran keramaian yang bising. Di belakang kami terdengar bisikan samar. Suara bisik-bisik orang yang tak dapat ditekan. Ada siswa yang berseru, "Astaga, ternyata memang sahabat masa kecil yang sejati." Benar-benar seperti novel romantis yang masuk ke dalam kehidupan nyata. Ada komentar gadis yang terpesona. Pria ini juga sangat tampan. Mereka berdua memang pasangan yang ditakdirkan. Ada juga keluhan cemburu dari para pria. Ah, itulah yang disebut kalah sejak garis start. Betul sekali. Teman masa kecil adalah jalur paling tak terkalahkan di dunia ini. Setelah mengalami hal ini, aku dan Bai Youwei benar-benar menjadi sosok paling terkenal di kampus. Keenam dan foto HD dari adegan pengakuan cinta itu beredar secara gila di forum sekolah. Bahkan leluhurku sampai 18 generasi hampir diungkap habis-habisan oleh netizen yang suka bergosip. Ada yang memuji kami sebagai pasangan dewa yang ditakdirkan. Tentu saja ada juga yang secara diam-diam mengeluarkan komentar sinis. Mereka mengejek dengan nada cemburu. Dia sebenarnya punya apa supaya layak dengan bunga kampus kami? Menghadapi lonjakan trafik besar yang datang begitu saja, aku tentu tidak akan membiarkannya terbuang sia-sia. Aku langsung mendaftar akun di platform media pendek. Akun itu memiliki tujuan yang sangat jelas. Fokus pada berbagi momen manis teman masa kecil. Cuplikan kencan romantis yang telah disunting dengan cermat. Aku yang tampak santai. Padahal pakaian keren yang dipadu-padankan dengan hati-hati. Bai Youwei setiap kali muncul dengan gerakan lambat yang memukau. Membalikkan kepala sambil tersenyum. Ditambah lagi suasana interaksi kami yang sangat alami dan akrab. Akun ini dalam waktu singkat menarik banyak pasangan CP yang gila menggemaskan. Jumlah penggemar meningkat secara eksplosif. Bahkan mendapat tawaran kerja sama iklan komersial. Sementara itu, sebuah undangan untuk membuat drama pendek bertema cinta kampus juga sampai ke tanganku. Bayaran yang ditawarkan sangat menggoda. Saat aku dan Bai Youwei masih ragu apakah akan mengambil proyek ini. Namun aliran gelap penuh kebencian mulai mengalir diam-diam di dunia maya. Ada yang memakai akun anonim untuk menyebar rumor di berbagai platform. Tuduhan mereka yang sembrono. Aku adalah pejuang cinta sejati. Mereka mengklaim, aku dulu pernah menjalin banyak hubungan saat SMP. Main-main dengan perasaan teman perempuan. Mereka bahkan mengeluarkan apa yang mereka sebut bukti kuat. Mengklaim bahwa banyak siswi sekelas pernah merasa sedih karena aku. Menghadapi opini negatif yang tiba-tiba ini, pihak iklan mulai mundur. Proyek drama pendek yang semula berpeluang ditandatangani pun benar-benar gagal. Jumlah pengikut akun mulai menurun drastis. Pesan pribadi di belakang layar dipenuhi hinaan keji yang tak layak dilihat. Meskipun aku segera mengeluarkan pernyataan klarifikasi yang tegas, namun efeknya sangat minim. Beberapa akun yang mengaku teman sekelas dulu muncul dan memperkeruh situasi. Mereka bersumpah-sumpah menyebarkan fitnah. Anak kecil ini sejak usia muda sudah mengacak-acak hubungan pria wanita di sekolah. Saat itu, hal ini menjadi skandal yang seluruh sekolah ketahui. Melihat spekulasi tak berdasar yang penuh kebencian di layar, aku merasakan ketidakberdayaan dan kekecewaan yang dalam untuk pertama kalinya. Bai Youwei menggenggam erat kedua tanganku. Matanya berkilau dengan cahaya yang jernih dan tegas. Dia dengan nada sangat tegas menghibur, berkata, "Omong kosong di internet itu. Kamu tidak akan mempercayai satu pun tanda baca sekalipun. Orang lain mungkin tidak mengerti sifatmu. Apakah aku masih tidak mengerti? Kamu dalam hidup ini sudah lama terjatuh sepenuhnya di bawah pohonku." Dia sambil berkata, sambil menarik laptop ke depannya. Jari-jarinya yang putih melayang naik turun di atas keyboard. Dia dengan yakin menjamin kepadaku, "Jangan takut, aku akan segera menemukan si brengsek yang bersembunyi di balik internet dan menyebarkan fitnah." Saat aku kewalahan dengan semua masalah ini, Bai Youwei sudah berhasil melacak informasi alamati pembuat fitnah. Hasil pelacakan ternyata menunjukkan di kediaman Hiruo. Itu adalah si gemuk mati yang sejak taman kanak-kanak berusaha merebut istriku. Bertepatan dengan hari libur, aku dan Bai Youwei bahkan tidak sempat menyapa. Langsung saja kami menyerbu ke depan pintu rumahnya. Orang yang datang membuka pintu ternyata Helu. Saat dia melihat Bai Youwei yang berdiri di luar pintu, matanya langsung bersinar dengan kegembiraan. Dia berbicara dengan gugup, "Youwei, kenapa kamu tiba-tiba datang ke rumahku? Apakah kamu sudah putus dengan si brengsek Qihao?" Kata-katanya belum selesai. Pandangan mata langsung menatapku yang berdiri di samping. Senyum di wajahnya langsung membeku.
Aku malas buang-buang waktu dengan dia. Langsung membuka pintu dan menanyai dengan terus terang, "Hero, semua materi hitam yang sengaja mencemarkan namaku di internet itu, apakah itu kamu yang mengatur di belakang?" Dia pura-pura terlihat sangat polos dan tak mengerti. Dia berulang kali menyangkal mencemarmu. "Aku sudah kenyang, kenapa masih mau mencemarmu? Kita berdua sudah bersahabat bertahun-tahun, kan?" Bai Youwei mengeluarkan tawa sinis yang sangat mengejek. Dia berkata tanpa rasa kasihan, "Saudara." Dia kemudian memutar layar laptop ke arah matanya. Dia menanyai dengan tekanan terus-menerus. "Semua alamat sumber fitnah itu jelas-jelas mengarah ke tempat tinggalmu. Jika bukan kamu yang melakukannya, maka apa kamu melihat hantu?" Wajah Hero langsung menjadi sangat pucat. Dia berusaha berbohong dengan gagap. "Kamu benar-benar mengoceh tidak masuk akal." Pada saat ketegangan memuncak ini, terdengar suara berderak ringan di kunci pintu. Seorang gadis muda dengan tas belanja di tangan mendorong pintu dan masuk. Gadis itu tampak lembut, tubuhnya sangat kecil dan manis. Saat dia melihat kami di dalam ruangan, tubuhnya jelas menjadi kaku sejenak. Ketika pandangannya melintas ke wajah Bai Youwei, ada kilatan emosi yang sangat rumit di matanya. Itu tampak seperti rasa iri yang dalam, namun juga seolah-olah meniru dengan sengaja, terutama kontur matanya, dan poni yang dipotong rapi secara sengaja. Penampilannya ternyata memiliki kemiripan aneh dengan Bai Youwei. Hatiku tiba-tiba berdebar kencang. Apakah ini memang pengganti yang diceritakan? Apakah sastra kini menembus realitas? Gadis itu dengan suara lembut yang penuh kepura-puraan menanyakan, "Kak Heruo, ada tamu di rumahmu?" Dia meletakkan tas belanja di lantai. Dengan ekspresi cemas, dia berdiri di samping. Aku langsung membuka mulut menanyai, "Apakah ini pacarmu?" Heruo mengangguk samar. Matanya melayang kemana-mana, tidak berani menatap mataku langsung. Bai Youwei sangat tajam menyadari ada yang mencurigakan. Dia melangkah maju dengan tegas, menatap gadis itu dengan tajam. Dia menanyai secara langsung, "Kamu yang lakukan ini, kan? Apakah kamu orang yang membuat rumor dan mencemarkan nama baik di internet?" Tubuh gadis itu bergetar keras seperti tersengat listrik. Tas belanja yang dia letakkan di tanah. Krak! Buah dan sayur segar yang tumpah ke tanah bergulir berderak, berhamburan di mana-mana. Warna wajahnya seketika menjadi pucat seperti kertas. Bibirnya bergetar hebat. Dengan rasa bersalah, dia tidak berani menatap siapapun di sana. Kebenaran situasinya sudah jelas. Aku menanyai dengan nada dingin, "Kenapa kamu melakukan ini?" Gadis itu menundukkan kepalanya dengan keras. Air mata besar-besar jatuh ke lantai seperti mutiara yang putus benangnya. Dia mengadu dengan suara menangis hampir hancur. Semua karena hatinya sejak awal hanya milik Bai Youwei. Dia selalu suka memuji betapa sempurnanya dia di depanku. Setiap hari dia memeluk 6 kalian dan menontonnya terus-menerus. Aku benar-benar muak. Aku sangat gila. Aku hanya ingin menghancurkan hubungan kalian dengan segala cara. Aku berharap dia bisa melihatku lebih lama. Apa yang aku tidak punya dibandingkan dia? Heruo terkejut dan terdiam. Dia tampak ingin membela diri. Namun dia dibalas dengan kemarahan penuh dari gadis itu. Aku hampir tertawa karena logika aneh ini. Aku tanpa ragu menegur, "Kakak perempuan ini tidak suka kamu. Itu masalah keberadaannya sendiri. Yang sebenarnya harus kau ganti adalah pria tak dapat diandalkan ini. Bukan datang untuk mencemarkan nama baik kami. Dua korban tak bersalah yang tidak ada hubungannya dengan ini. Dunia ini begitu luas. Pria-pria hebat bertebaran seperti bulu sapi. Kenapa kau harus bersikeras mencari pasangan di tumpukan sampah itu? Apakah kau juga mengeluh bunga di samping tumpukan sampah terlalu harum?" Aku melontarkan cercaan keras kepada Hero dan pengganti kecilnya yang terlalu berlebihan. Aku memarahinya sampai mereka merah padam. Aku hampir ingin masuk ke dalam lubang tanah. Sementara Bai Youwei diam-diam mengumpulkan semua bukti dengan rapi. Untuk keperluan di masa depan, di jalan pulang dari rumah Heruo, Bai Youwei berjemur dalam cahaya senja, menyandarkan erat lenganku. Dia mengangkat wajahnya tinggi-tinggi, tatapannya jernih dan transparan. Namun ada sedikit kegilaan yang keras kepala. Dia dengan penuh kasih mengumumkan kepada Qi Hao, "Aku bersumpah seumur hidup akan menggantung diriku pada pohon ini milikmu. Kau tidak akan mudah menyingkirkan aku." Aku dengan manja menekan pipi lembutnya. Tak tahan, aku tertawa ringan. Aku mengucapkan janji yang khidmat. "Selama kamu patuh mendengarkan, pohon besar ini bersedia menahannya selama seumur hidup." Dia mengangguk tegas.
Dia menjawab dengan mata penuh kegembiraan. Aku berjanji akan mendengarmu seumur hidup. 4 tahun kuliah yang indah berlalu cepat di antara tugas yang sibuk dan cinta yang manis. Akun ke-6 pendekku berkembang pesat. Kemudian aku mendaftarkan dan mendirikan perusahaan media sendiri, khusus menulis naskah dan memproduksi berbagai sketsa pendek. Sementara Bai Youwei bersama beberapa teman kuliah yang sejalan, bersama menyelam ke dalam gelombang startup yang menggelegar, berfokus sepenuhnya pada pengembangan game. Aku menaruh satu proposal tebal di atas mejanya. Aku mengusulkan kepada Youwei, aku khusus membuat skrip game bertema otome untuk tim kalian. Mau tidak mencobanya dulu? Dia mengerutkan alis cantiknya sedikit. Dengan cermat membaca isi proposal itu selama beberapa saat. Dia tampak ragu dan bertanya apakah tema otome ini akan terasa terlalu kuno. Aku dengan sangat tegas menaruh proposal itu di depannya. Aku memerintah tanpa keraguan. Dengarkan aku, pasti tidak salah. Coba saja ambil dan uji. Beberapa bulan kemudian, game otome yang dinamai Janji Bendera Putih secara diam-diam diluncurkan di berbagai platform. Yang mengejutkan semua orang adalah botol arak plum yang aku racik sendiri. Bahkan dalam semalam meledakkan seluruh pasar game, gaya seni yang indah dan halus, jalur emosional yang halus dan mengharukan, terutama rencana pengembangan teman masa kecil yang mengalir sepanjang game. Desain inti bahkan secara tepat menembus pertahanan hati ribuan remaja perempuan. Bai Youwei menatap tajam panel pemantauan data backend yang menampilkan lonjakan jumlah unduhan dan pendapatan yang gila. Matanya terbuka lebar. Seperti kucing kecil yang sekaligus ketakutan dan sangat terkejut, ia melompat cepat ke dalam pelukanku. Dengan semangat, ia melompat-lompat di tempat. Dia bersorak gembira. Qi Hao, kamu benar-benar jenius. Para pemain ternyata benar-benar suka genre pengembangan karakter seperti ini. Aku pun memeluknya erat. Daguku menyentuh lembut rambutnya yang halus. Aku menampilkan senyum penuh keyakinan, menjelaskan, itu alami. Lagi pula istri yang kupelihara sejak kecil dengan tangan sendiri adalah yang paling patuh, paling pengertian, dan harta karun paling unik di dunia. Dia mengangkat kepalanya sedikit. Dengan nakal, dia kedipkan mata padaku. Dia menjawab dengan licik, kalau nanti aku menjadi tidak patuh, bagaimana? Aku menundukkan kepala sedikit. Dengan tepat, aku menangkap bibirnya yang lembut. Aku memberi ciuman yang dalam, penuh kerinduan, hangat, dan lembut. Pada saat bibir kami bersatu erat, dengan nada yang agak samar namun sangat tegas, aku mengumumkan keputusan akhir. Kalau kamu tidak mendengarkan perintah, maka aku akan mengulangmu kembali, agar kamu selamanya terikat erat di sisiku. Di luar jendela, sinar matahari bersinar cerah dan menyilaukan. Angin sepoi-sepoi menyapu perlahan. Semua terasa begitu damai dalam keheningan waktu. Akhir cerita.